uang gratis itu 2-4 miliar itu kita dapatkan secara gratis dari adanya uji kompetensi oleh PN UKAI. Siapa yang nggak tergiur ya untuk bisa mendapatkan uang secara mudah tanpa harus kita keluar uang untuk membayar biaya dosen, biaya apa semua segala macam kan. Ini kan nggak ada biayanya, hanya kita ambil dari retaker, kita daftarkan kepada PN UKAI untuk diadakan uji kembali kan. Harapan tetap ada. Kenapa? Karena di samping sistem kolega itu, yang profesional pun tetap ada. Tetap ada, terutama di sekarang ini ya. Kalau di badan akreditasi nasionalnya itu, yang pemerintah punya, resmi pemerintah, di era Pak Nadiem ini berjalan sangat profesional, jauh lebih baik. Sobat Dota, kita ketemu lagi dalam program Kita Bicara. Kali ini kita sudah masuk episode ke-7, masih membahas mengenai PN UKAI, dan kita akan ngobrol-ngobrol kembali bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, Bapak Rudiono Darsono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, PN UKAI belum kelar-kelar nih, Pak, tapi saya dengar gosip-gosip ini kolega Bapak agak protes dengan tindakan kita yang melakukan menggugat pelaksanaan ataupun PN UKAI ini. Ini apakah memang karena masalah uang atau seperti apa nih, Pak? Oke ya. PN UKAI ini uangnya memang besar banget ya. Jadi kita mesti sama-sama kita sadari bahwa uang PN UKAI ini bisa orang yang mentalnya memang materialistis ya menjadi sebuah gimana ya, sebuah kesempatan untuk mengeruk uang dengan cara yang kurang baik lah, apalagi kita di dunia pendidikan ya. Ya, sambil ngobrol kita minum sedikit dulu ya. Iya. Ini air hidrogen produksi UTA 45 Jakarta dengan Akademi Perawat Husada Karya Jaya nih ya. Ini air hidrogen, kita produksi dari mesin hidrogen ini. Kita minum dikit dulu ya. Wah, segar, Pak. Oke, sampai mana tadi? Ya, tentang uang itu ya. Iya. Ya, dan memang ada beberapa dari teman-teman yang menyatakan kepada saya, kenapa saya harus protes tentang adanya uji kompetensi yang diadakan oleh PN UKAI. Ya. Padahal jujur saya katakan ya, teman-teman semua mengatakan ini jujur, ini kan menguntungkan kita sebagai perguruan tinggi, ya, sebagai perguruan tinggi ini sangat menguntungkan karena kita bisa hitung nggak ya, setiap tahun itu ada 2 periode, satu periode itu setiap periode itu minimal ratusan retaker, ya minimal tuh ratusan retaker. Nah, jadi kita bicara aja lah 200 orang retaker, ya dalam satu periode, dan 300 atau 400 orang retaker dalam 1 tahun, kita kalikan 5 juta sampai dengan 15 juta. Itu uangnya minimal 2-4 miliar itu kita akan dapat di situ setiap tahun secara gratis. Ya, jadi bisa dibayangkan itu uang gratis itu 2-4 miliar itu kita dapatkan secara gratis dari adanya uji kompetensi oleh PN UKAI. Siapa yang nggak tergiur ya untuk bisa mendapatkan uang secara mudah tanpa harus kita keluar uang untuk membayar biaya dosen, biaya apa semua segala macam kan. Ini kan nggak ada biayanya, hanya kita ambil dari retaker, kita daftarkan kepada PN UKAI untuk diadakan uji kembali kan, untuk para calon apoteker yang dianggap gagal oleh PN UKAI. Jadi minim modal ya? Nggak ada modal sama sekali, nggak pakai modal, kita dapat uang setiap tahun itu sekitar 3 miliaran lah rata-rata, free tanpa kerja. Itu yang membuat jadi teman-teman sedikit gimana,
Tapi satu yang saya sampaikan kepada teman-teman ya semuanya ya, saya sampaikan sama mereka, dan gitu, saya sampaikan ya, Mas, kita ini dunia pendidikan loh, ya, kita ini wajib mengajarkan moral yang baik, etika yang baik, dan sebuah kejujuran kepada anak-anak kita ini. Ya, dalam hal ini kan generasi muda Indonesia. Karena yang ke depan ini yang tahu masalah ini kan bukan cuma anak-anak apoteker, tapi anak semua mahasiswa yang ada di kampus kita ini akan tahu bahwa kita ini menjalankan sebuah proses yang tidak benar. Itu yang saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh mengajarkan kepada anak-anak kita itu untuk memberikan contoh sebuah proses tidak benar untuk mencari uang, untuk mengumpulkan uang. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi etika dan moral kita sebagai pendidik, sebagai pengelola pendidikan itu tidak mengizinkan kita untuk berbuat sesuatu yang salah, yang tidak benar ya. Apalagi melawan sebuah peraturan pemerintah yang sah kan. Saya nggak sepakat dengan itu, jadi saya sampaikan kepada mereka. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Termasuk juga mungkin bisa mengorbankan masa depan dari anak-anak muda itu ya, Pak? Bukan, ya memang ya itu juga satu pembahasan kita ya. Bukan hanya mengorbankan sebenarnya ya. Tapi yang bermasalah itu adalah kita mengajarkan sebuah kebohongan tadi kan ya. Kita mengajarkan sebuah pembangkangan kepada generasi muda terhadap peraturan dari pemerintah yang sah. Selama ini kan kita dituduh terus nih kan, wah perguruan tinggi ini kampus-kampus pusatnya radikalisme nih, pusat tumbuhnya radikalisme yang sangat kuat ada tuh di kampus-kampus. Nah dengan kejadian ini saya melihat juga, jadi ya jangan salahin kampus, karena yang membuat ini ya, radikalisme kan itu tindakan kekerasan karena tertutupnya saluran komunikasi dan karena perbuatan-perbuatan yang membuat masyarakat menjadi kecewa. Ya, perbuatan-perbuatan penguasa atau pemerintah yang membuat masyarakat jadi kecewa dan tidak punya rasa jalan keluar. Kan itu, nggak ada jalan keluar. Jadi jalan keluarnya apa? Ya bertindak dengan emosi, bertindak dengan apa yang dia mampu lakukan. Dan ini sangat rentan dengan infiltrasi negatif dari pihak luar untuk menghancurkan bangsa kita melalui emosi-emosi generasi muda yang tidak dikelola dengan baik. Justru malah disuburkan untuk menjadi sebuah dendam kepada pemerintah yang sah. Ya. Jadi masalah ini pengawasan itu sangat-sangat penting. Pengawasan terhadap sebuah peraturan atau penegakan peraturan, penegakan hukum itu menjadi sebuah yang gimana ya, sebuah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita bernegara. Ya, itu yang selalu saya ingatkan. Tapi apakah memang sesulit itukah pihak perguruan tinggi kampus ini mencari uang sehingga menghalalkan cara-cara misalnya mendukung PNUK seperti itu? Itu sesulit itukah, Pak? Gini, ya. Jadi kita juga sangat merasakan itu. Kita dalam dunia pendidikan ini kan kita dimasukkan ke dalam sebuah lingkungan kehidupan sosial. Ya, bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia sosial, bukan profit oriented, bukan untuk cari untung di sini kan. Ya, itu satu sisi. Nah, di masa reformasi ini, kalau di era Orde Baru, itu dunia kehidupan sosial atau institusi sosial itu kita tidak kena pajak sama sekali. Ya. Tapi di era reformasi ini, sekarang ini justru kita dibebani dengan berbagai macam pajak. Di satu sisi kita dibebani berbagai macam pajak, di sisi lain kita diatur dengan satu sistem sosial yang sangat ketat. Kita tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Ya. Di sisi lain kita harus dibebani pajak yang sedemikian besar. Itu memang sebuah tantangan buat kita. Jadi sebuah institusi pendidikan yang tidak didukung oleh yayasan dengan modal yang kuat, ya akan sangat bermasalah
di dalam mengelola pendidikan atau perguruan tingginya itu dengan standar yang baik, kan gitu ya. Ini yang membuat banyaknya perguruan tinggi dengan standar semaunya terus berjalan ya, dengan tidak memperhatikan kualitas dari dunia pendidikannya itu sendiri. Itu yang terjadi pada hari ini ya, dan itu nggak bisa dihindari, walaupun dikatakan ada pengawasan, ada badan evaluasi ya, badan akreditasi, lembaga akreditasi swasta, itu nggak ini, tidak bisa mengatasi ini. Ya. Kenapa saya sampaikan? Saya terbuka terus terang di sini ya. Kenapa nggak bisa? Karena sistem kolega di sini ya, di badan akreditasi dan lembaga akreditasi, sistem kolega, sistem persahabatan, sistem pertemanan ya, ini sangat kuat, sangat kuat di sini. Jadi kalau kamu punya standar bagus pun, tapi kalau kamu tidak menjalin hubungan kolega atau hubungan dengan baik kepada teman-teman di lembaga sana, di lembaga akreditasi, baik yang mandiri maupun yang gimana, semuanya kamu nggak punya hubungan baik, kamu jangan berharap untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya. Bukan berarti tidak ada harapan, bukan. Harapan tetap ada. Kenapa? Karena di samping sistem kolega itu, yang profesional pun tetap ada. Tetap ada, terutama di sekarang ini ya. Kalau di badan akreditasi nasionalnya itu, yang pemerintah punya, resmi pemerintah, di era Pak Nadiem ini berjalan sangat profesional, jauh lebih baik. Saya harus akui itu ya. Saya sebagai pengelola dunia pendidikan, kan kita dapat laporan semua. Ya. Jadi di zamannya Mas Nadiem sebagai menteri ini, mereka bekerja sangat profesional. Saya nggak tahu kenapa sekarang bisa baik, dulu nggak bisa baik, kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau di lembaga akreditasi swastanya, itu masih akan big question mark, pertanyaan yang sangat besar. Ya. Karena secara jujur kita sampaikan, mereka itu kan dari swasta. Ya. Mereka itu dari perguruan tinggi lain yang menjadi saingan dari perguruan tinggi yang akan diakreditasi. Jadi konflik kepentingan itu sangat tinggi. Ya. Bohong dan munafik kalau saya katakan konflik kepentingan itu tidak ada. Kenapa? Karena dosen kita pun juga banyak yang asesor. Mereka mengakreditasi banyak tempat juga. Itu sama. Kepentingan institusi di mana dia ada itu akan jauh lebih tinggi kepentingannya dibanding kepentingan untuk bangsa Indonesia atau kepentingan dunia pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kita jangan untuk sementara ini ya, kita jangan terlalu berharap ke sana lah. Itu yang harus dipikirkan oleh Mas Nadiem nih, dengan banyaknya bertumbuhan lembaga akreditasi mandiri dari pihak swasta ini kan. Ya, di samping membuat biaya besar, ini juga tadi kan, ini biaya besar buat dunia pendidikan. Duitnya dari mana? Kan itu. Nah, ini kan yang harus ditanggung perguruan tinggi kan. Itu yang membuat perguruan tinggi kadang-kadang jadi mungkin gelap mata untuk mencari uang, untuk menutupi ini biaya-biaya ABCD yang di luar dari biaya operasional yang sebenarnya harus dia keluarkan. Ya, itu yang menjadi. Kalau tadi kan kolega-kolega yang protes lah dengan tindakan UTA 45, ada nggak sih yang justru malah mendukung tindakan dari UTA 45 ini? Mereka yang pertama protes, itu akhirnya juga mereka sadar, mereka mendukung. Ya, karena saya sampaikan kepada mereka tahu saya sebagai orang yang mempelajari bidang hukum ya, saya sebagai praktisi hukum dan saya sebagai orang yang mendalami ilmu hukum ya, bidang hukum ya. Saya sampaikan, saya buka datanya semuanya. Mas, ini loh Mas, ya, ini peraturan pemerintah, kayak di sini ya. Di sini saya sampaikan kepada mereka dengan tegas ya. Kita mulai dari di sini ya. Di sini kita mulai dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang kefarmasian. Di situ sangat tegas dijelaskan di dalam pasal 37
khusus tentang apoteker ya, tentang PNUK bidang apoteker ini. Ya, pada pasal 37 pasal 37 disebutkan nih ya. Pasal 37 butir yang kedua. Ya, bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi. Berarti bukannya uji kompetensi. Ya. Nah, ini di sini kan. Nah, pada butir 4 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tata cara registrasi profesi sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 diatur oleh peraturan menteri. Oke, ini PP-nya ya. Ini ditandatangani oleh PP ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, ini PP. Jadi PP ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Ya. Ya. Oke. Sang kita lihat nih turunannya peraturan menteri yang mengatur. Nih, ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889 tahun 2011 pasal 10 kita lihat. Nah, ini kan turunan dari PP 51 ya. Yang mengatur tentang apoteker. Kita lihat nih. Ya, peraturan Menteri Kesehatan nomor 889 tahun 2011. Kita lihat pasal 10. Pasal 10 ayat 1 ya, pasal 10 ayat 1 butir 1. Di sini disebutkan dengan jelas, bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Ya, ini balik lagi, secara langsung. Nggak ada itu uji kompetensi. Ya, jadi nggak ada ke sana itu. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Jadi tentang uji kompetensinya itu kan tadi kan, ya. Pasal 11. Uji kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi melalui pembobotan satuan kredit profesi SKP. Setelah perpanjangannya nanti. Jadi 5 tahun itu berlaku tanpa uji kompetensi. Perpanjangannya nanti itu uji kompetensinya melalui pembobotan satuan kredit profesi. Apa itu satuan kredit profesi? Satuan kredit profesi itu apabila yang bersangkutan ya, para apoteker ini yang telah mendapatkan sertifikat profesinya yang pertama itu, mereka mengikuti seminar-seminar, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tentang keapotekeran atau kefarmasian. Nah, mereka itu mendapatkan SKP-SKP yang diadakan oleh para institusi yang mengadakan seminar itu. Ya, jadi bukan uji kompetensi. Di sini untuk apoteker memang peraturannya tidak mengharuskan kita mengadakan uji kompetensi khusus untuk apoteker. Ya. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kalau kita tetap mengadakan ini, kita jangan salah nih. Ya, dalam hukum positif ini kan hukum yang berlaku di Indonesia ya, di negara Indonesia itu hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang resmi ada pada hari pemerintah yang sah. Jadi kita sampaikan ini, kalau kita tetap mengambil uang dari para mahasiswa nih, ya, untuk mahasiswa retaker ini, ya, kita tetap mengambil uang untuk kembali mereka diuji oleh sebuah badan atau lembaga yang tidak mempunyai hak nih kan, ya, tidak mempunyai hak untuk mengujinya. PNUK kan tidak punya hak, tidak punya dasar hukum, tidak punya landasan hukum untuk mengadakan uji kompetensi untuk seorang apoteker. Kita mengambil uang secara paksa ini kan. Kenapa? Kamu nggak ikut, kamu nggak lulus loh, kamu nggak jadi apoteker. Padahal aturan itu kan nggak ada. Saya bilang, Mas, ini sama juga kita melakukan pemerasan loh. Ini sama juga kita memeras para mahasiswa itu. Dan ini hukum positifnya. Kita adalah pemeras.
Loh, teman-teman nanya, oh, kok kan kita tidak melakukan atau menjalankan itu? Enggak, memang kita enggak menjalankan, tapi kita ikut membantu melakukan pemerasan yang terjadi oleh sebuah lembaga yang tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai hak untuk menguji, tapi mengaku dapat meluruskan atau tidak meluruskan. Nah, itu efeknya kalau kita tetap mengikuti ini. Selama kita tidak tahu, nggak apa-apa. Tapi sekarang ini kan kita udah tahu, ya. Jadi dalam hukum positif, seseorang yang mengetahui terjadinya sebuah tindak pidana kejahatan, tapi membiarkan atau malah membantu terjadinya tindak pidana itu, sama juga atau sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Apalagi ini mengambil keuntungan dari tindakan yang ilegal ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Ya, jadi kita mendukung ini, apalagi kita sebagai perguruan tinggi, kita mendukung terjadinya sebuah tindak kejahatan terhadap anak-anak kita sendiri nih, para mahasiswa se-Indonesia ini kan. Itu nggak boleh. Jadi 17 Agustus saya tekankan di sini, 17 Agustus akan bekerja, akan bermain sesuai dengan koridor hukum yang ada, sesuai dengan peraturan-peraturan yang sah berlaku di negara ini. Ya, baik itu mulai dari SK Dirjen, peraturan menteri, peraturan pemerintah ataupun undang-undang. Ya, dan ada turunannya kan, undang-undang itu harus ada peraturan menterinya. Ya, sebagai PP-nya itu kan, peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana PP-nya itu harus ada petunjuk teknisnya, yaitu SK Dirjennya atau peraturan menterinya sebagai petunjuk teknis di situ bagaimana tata cara melakukannya gitu ya. Jadi untuk ditegaskan di sini ya, 17 Agustus dan saya sebagai pribadi tidak pernah menolak uji kompetensi. Sejauh itu ada perizinan resmi dari negara dan ada petunjuk pelaksanaannya. Ini mesti bagaimana, tata caranya bagaimana, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab. Ini harus ada semua. Ini kita kan bernegara kan. Ingat, dunia pendidikan itu akan menyiapkan generasi muda untuk jadi pemimpin-pemimpin ke depan. Kan itu, ya. Kita tidak menyiapkan generasi muda menjadi sebuah kelompok-kelompok yang anti kepada pemerintahan atau apalagi kepada negara ini karena kekecewaan mereka. Jadi uji kompetensi bisa dilakukan selama legalitasnya jelas. Gitu. Selama legalitas jelas, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Kita minum dulu dong ini kan. Ya, kita minum dulu. Ini produksi UTA nih. Ya, produksi Akper nih, Akademi Perawat. Pusada Karya Jaya ini ya. Tos dulu Pak. Oke, kita tos dulu ya. Oke. Oke Sobat Duta, demikian episode kita kali ini. Di episode ke-7 semakin tercerahkan mengenai PNUKAI. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dan kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye!